Baik, kita teruskan. Panjang lintasan bagi seberkas cahaya adalah perkalian antara panjang lintasan dalam medium dan indeks bias medium. Lintasan dalam beberapa medium yang ditempuh dengan waktu paling singkat berarti A sebuah garis lurus, B lintasan optik paling pendek, C lintasan paling pendek dalam medium, D tunduk pada hukum Lambert, atau E membelok sesuai dengan frekuensi. Nah, ini topiknya adalah pembiasan cahaya. Nanti berlaku hukum pembiasan. Sin I per sin R, ya, sudut datang dibagi dengan sudut sin sudut datang dibagi dengan sin sudut refleksinya sama dengan kecepatan di medium 1 bagi dengan kecepatan di medium kedua sama dengan indeks bias di medium kedua per indeks bias medium 1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Kalau pada pembiasan, katakanlah di sini medium satunya adalah udara. Medium 2 adalah air. Nah, kalau kita berikan sinar ya dari udara medium satunya masuk ke permukaan air, nanti pas di permukaan air ini dia akan membelok. Nah, gitu ya. Sehingga jawaban yang A ini kurang tepat. Dia berbentuk sebuah garis lurus ya kalau belum menyentuh medium yang kedua ya. Tapi kalau sudah di medium yang kedua dia akan membelok gitu. Kemudian yang B, lintasan optik paling pendek. Jadi lintasan optik kita ambil dari sini. Kalau kita kali silang lambda 1 N1 sama dengan lambda 2 N2. Nah, panjang lintasannya nanti itu kan dari kecepatan. Jadi kecepatan sama dengan panjang lintasan dibagi dengan waktu. Nah, di sini disebutkan waktu paling singkat. Kalau waktunya paling singkat, berarti T-nya kecil. Akibatnya apa? Kecepatannya besar, kan gitu. Nah, kecepatan itu rumusnya kan lambda dikali dengan frekuensi. Akibatnya apa? Lambdanya juga akan besar. Sehingga lintasan optiknya juga semakin besar atau semakin panjang. Jadi yang B salah, yang C juga salah. Yang D, tunduk pada hukum Lambert. Hukum Lambert itu adalah kalau seberkas cahaya monokromatik melewati media yang jernih dan transparan, maka intensitas cahaya yang dilewatkan sebanding dengan bertambahnya konsentrasi ya. Konsentrasi dan ketebalan media atau medium yang kedua yang dilewatinya. Ya. Nah, sehingga nggak ada hubungannya dengan ini. Yang E, ya betul, yang E adalah membelok sesuai dengan frekuensinya, ya kan? Oke. Kita teruskan. Seseorang melihat sebuah benda yang terletak di suatu tempat dengan jelas. Tiba-tiba ia meletakkan lensa cembung tepat di depan matanya, sehingga benda itu terlihat kabur olehnya. Mengapa? Nah, kalau kita melihat benda dengan sangat jelas, itu berarti bayangan jatuh tepat pada retina. Sifat bayangannya ya terbalik. Nah, kemudian tiba-tiba ia meletakkan lensa cembung tepat di depan matanya. Ingat, sifat dari lensa cembung itu dia mengumpulkan cahaya. Atau memajukan cahaya gitu ya. Sehingga kalau dia melihat kabur oleh lensa cembung yang tiba-tiba ia letakkan di depan matanya, maka bayangan tersebut bergeser ke depan retina atau maju ke depan retina gitu ya. Dan bayangannya tetap terbalik sifatnya.
Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang C, ya. Kalau yang A ini bergeser ke belakang, salah. Ini juga, ya. Apalagi tegak ini. Bayangan di retina itu tetap terbalik, ya. Nah, ini salah juga ya. Ini tegak. Bayangan tetap berada di retina dan tegak, ya. Salah juga gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Bayangan bergeser ke depan retina. Ya, tadi sifat lensa cembung memajukan cahaya dan sifatnya tetap terbalik. Lanjut, seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya menyusur permukaan bumi, dengan C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Pengamat itu melewati sebuah bangun di bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran dengan jari-jari. Berarti kita misalkan R aksen ya, karena pengamatnya bergerak 1 meter. Bangun geometris itu jika dilihat oleh orang yang diam di bumi berupa elips dengan setengah sumbu pendek titik-titik. Jadi kalau pengamatnya bergerak, nah ini dia melihat berbentuk seperti lingkaran ya. Berarti R aksennya 1 meter. Nah, kalau orang yang diam di bumi itu melihat kayak elips. Nah ini R-nya berapa? Gitu. Ya. Ingat ada rumus kontraksi panjang. Itu apa? R aksen sama dengan R0 ya, atau kita sebut dengan R0 ini boleh ya. Akar dari 1 dikurang kecepatan dikuadratkan bagi dengan kecepatan cahaya. R aksennya 1 meter, R0-nya kita cari, akar dari 1 dikurang V-nya kita kuadratkan. 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Jadi 1 sama dengan R0 akar dari 1 dikurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya habis ya. 1 sama dengan R0 akar dari 1 dikurang 0,36. 0,64. Sehingga R0 sama dengan 1 per akar dari 0,64 ini adalah 0,8. Ya. 1 dibagi 0,8 adalah 1,25 meter. Ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut, relasi ketidakpastian Heisenberg bermakna bahwa, nah ini maknanya, prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa adalah hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan. Misal mengukur posisi dan momentum suatu partikel, ya. Jadi jawaban yang paling pas yaitu yang B. Ya, yaitu posisi dan momentum partikel tidak dapat diukur dengan pasti secara simultan. Secara simultan itu artinya secara bersamaan. Nah, gitu, ya. Apa bedanya dengan yang C? Posisi dan momentum partikel tidak dapat diukur secara simultan. Ya. Nah, di sini ada kata tidak dapat diukur dengan pasti. Artinya dapat diukur tapi tidak pasti, ya kan? Kalau yang C ini, posisi dan momentum partikel tidak dapat diukur secara simultan. Ini totally tidak bisa diukur sama sekali. Nah, itu beda kalimatnya, ya. Kita lanjut, elektron pada keadaan 6F pada atom hidrogen memiliki energi dan momentum sebesar. Nah, rumus energinya adalah minus dari 13,6 per bilangan kuantum utama dikuadratkan. Nah, ini satuannya adalah elektron volt. Kalau untuk momentum, sama dengan akar dari bilangan kuantum azimutnya
dikali dengan L plus 1 ya. L itu adalah bilangan kuantum azimut ya. Kalau untuk mencari energinya ya tinggal kita masukin angkanya. Min 13,6 dibagi dengan N kuadrat, berarti 6 kuadrat. Min 13,6 bagi 36, nanti ini dapat sekitar min 0,38 elektron volt. Nah, ingat ada bilangan kuantum utama, yaitu N, ya kan? Bilangan kuantum utama. Kemudian ada bilangan kuantum azimut. Kalau subkulitnya S, P, D, F, maka bilangan kuantum azimutnya untuk S sama dengan 0, untuk P sama dengan 1, D-nya 2, F-nya 3, gitu. Kemudian ada bilangan kuantum magnet ya, Biltum magnet. Kemudian ada bilangan kuantum spin. Nah, yang kita pakai di sini adalah karena dia di kulit F ya. Di subkulit F berarti kita ambil L-nya 3. Jadi akar dari 3 dikali 3 tambah 1, 4. Oh, ini dikali habar ya. Ini dikali habar. 3 kali 4, akar dari 12 habar. Sehingga jawabannya yang mana? Yang E. Oke, soal terakhir. Energi ionisasi dari atom hidrogen adalah 13, min ya. Minus 13,6 elektron volt. Berapakah energi dari tingkat keadaan N sama dengan 5? Ya, jadi E sama dengan ya, min 13,6 elektron volt dibagi dengan 5 kuadrat. Jadi min 13,6 bagi 25 elektron volt gitu. Ini pasti 0, ya hasilnya. Berarti yang A enggak, ini juga enggak. Nah, ini juga enggak karena di sini negatif ya. Ini juga tidak. Ini positif sehingga ya jawaban yang memenuhi yang D, sekitar minus 0,5 sekian-sekian elektron volt gitu ya.